Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Ibnu Mas'ud, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai, guru-guru saya dari komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba serta seluruh member komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan tentunya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk datang di masjid ini tak lain dan tak bukan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, dan tentunya dialah nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Jadi marilah kita senantiasa perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi tatkala disebut namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa bersalawat, karena salah satu pahala dari amalan yang kita lakukan yang tidak bisa dihitung malaikat adalah balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam suatu riwayat dijelaskan, tatkala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan satu malaikat. Dia melihat malaikat itu mempunyai tangan yang jumlahnya 1000. Kemudian di setiap tangannya jari-jarinya memiliki jari-jari 1000. Bertanya Rasulullah, wahai Jibril, siapa dia wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Dia adalah malaikat yang diberi tugas menghitung tetes air hujan yang jatuh ke bumi. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada malaikat tersebut, apakah engkau mampu menghitung air hujan yang jatuh sejak penciptaan Nabi Adam sampai dengan saat sekarang ini? Maka apa kata malaikat tersebut? Aku mampu menghitung semua air hujan yang jatuh di lautan, yang jatuh di daratan, yang jatuh di gunung, yang jatuh di sawah, yang jatuh di sungai. Aku mampu dan sanggup menghitungnya. Tapi ketahuilah Rasulullah, saya punya kekurangan. Bertanya Rasulullah, apa kekuranganmu itu? Maka menjawab malaikat itu, ketahuilah wahai Rasulullah, aku tak mampu menghitung apabila umatmu berada dalam suatu majelis, kemudian disebutkan namamu, kemudian dia bersalawat untukmu, maka aku tak mampu menghitung berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatmu yang bersalawat untukmu. Maka mari senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hilyatul Aulia karangan Abu Nuaim Al-Asbahani dari Hatim Al-Asham, ada 5 perkara yang mesti dikerjakan secara terburu-buru atau tergesa-gesa, atau dengan kata lain mesti diprioritaskan pelaksanaannya. Sampai di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Namun kelima perkara ini mesti dikerjakan secara terburu-buru atau tergesa-gesa, atau dengan kata lain mesti didahulukan pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya
kita tetap mesti penuh hati-hati dan perhitungan. Pitta'annis salama wa fil ajalatin nadama. Di dalam sikap kehati-hatian biasanya mengandung keselamatan, dan di dalam sikap terburu-buru atau tergesa-gesa biasanya mengandung penyesalan. Apa kelima perkara yang diajarkan dalam Islam yang mesti kita kerjakan secara terburu-buru atau didahulukan pelaksanaannya? Yang pertama adalah memberi makan kepada tamu. Tatkala kita kedatangan tamu atau menerima tamu, apalagi waktu bertamunya itu waktu-waktu makan, maka selayaknya lah kita mempersiapkan hidangan kepada tamu kita sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada tamu kita. Tidak mesti kita mempersiapkan makanan-makanan yang terbaik, tapi tatkala tidak ada cukup makan dan minum, maka memberi makan kepada tamu mesti didahulukan pelaksanaannya. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Muliakan kita muta tatkala ada orang yang bertamu ke rumah tak, teman tak, sahabat tak, saudara tak, muliakan dia. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum man at'amat ta'amah. Sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah orang yang memberi makan. Muliakan tamu tak tatkala ada orang yang bertamu ke rumah tak. Karena sesungguhnya tamu itu tatkala meninggalkan rumah kita rahmat bagi orang yang didatangi rumahnya. Dan dosa-dosa pemilik rumah tatkala dia menerima tamu, seiring dengan berangkatnya tamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, apa yang mesti dikerjakan secara prioritas, diutamakan pelaksanaannya, yaitu mengurus mayit atau menguburkan jenazah. Asri'u bil janazati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segerakanlah mengurus jenazah. Iya, kalau dia orang yang baik, iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikanlah yang mereka berikan kepada orang tersebut. Jika tidak demikian, maka keburukanlah yang kalian pikul di pundak-pundak kalian. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal, segerakan mengurus pelaksanaan penguburannya. Yang dimaksud di sini perlu kita ketahui ya, yang dimaksud dengan mengubur jenazah, karena beda jenazah dengan mayit. Yang dimaksud jenazah adalah orang yang meninggal tapi sudah dimandikan, sudah dikapani, sudah disalati, maka inilah yang perlu disegerakan pelaksanaannya. Sedangkan kalau mayit mesti sebaliknya, belum dimandikan, belum dikapani, belum disalati. Itu mesti kita mengetahui perbedaannya antara mayit dengan jenazah. Kemudian yang ketiga, apa yang mesti dilaksanakan secara terburu-buru atau tergesa-gesa, atau dengan kata lain didahulukan, diprioritaskan, yaitu menikahkan anak gadis kita. Jika ada kita punya anak yang apabila sudah tiba waktunya, sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diajarkan dalam agama, sesuai dengan yang diatur dengan pemerintah, ada laki-laki yang datang melamar sudah sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam Islam, maka segerakanlah kita nikahkan anak kita. Apalagi kalau laki-laki itu kita tahu watak, karakter dan pribadinya, dia adalah orang yang saleh, orang yang taat beribadah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menikahkan anak gadisnya atau anak perawannya, maka nanti di hari kemudian tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipakaikan mahkota. Nikahkan anak tak, tapi mesti diingat yang saya maksud tadi, sesuai dengan aturan, sesuai dengan agama, dengan yang diatur oleh pemerintah. Karena sejak tanggal 16 Oktober 2019 ada Undang-Undang Perkawinan tahun nomor 1 tahun 1974 telah dirubah dengan nomor 16 tahun 2019. Ada di situ di pasal 7-nya ayat 1 bahwa
ketentuan bagi seorang perempuan dan laki-laki menikah usianya harus 19 tahun. Ayat satunya. Di ayat 2-nya, apabila dalam keadaan, kalau saya bahasakan di situ terpaksa dan mendesak, nanti kita bahasakan sendiri. Apabila dalam hal terpaksa dan mendesak, boleh minta dispensasi melalui pengadilan. Kalau misalnya dibawa usianya 19 tahun, bisa kita ke pengadilan ngurus dengan alasan-alasan apa yang mesti kita sampaikan, sehingga belum memenuhi syarat dan ketentuan kita sudah mau menikahkan kita punya anak. Terus yang keempat, apa yang mesti segera kita prioritaskan pelaksanaannya, yaitu membayar hutang. Persoalan yang paling sering dianggap enteng bagi kita adalah membayar utang. Padahal utang itu paling berat pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Jangan kita pernah anggap enteng itu utang. Di dunia saja ini, betapa banyak orang yang berhubungan dengan polisi karena masalah utang piutang. Betapa banyak orang yang masuk di lembaga pemasyarakatan karena berhubungan dengan utang piutang. Berapa banyak kasus pembunuhan yang terjadi karena masalah utang piutang. Jangan pernah kita anggap enteng masalah utang. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah jika sekiranya saya ikut berjuang jihad fi sabilillah, kemudian saya meninggal dalam pertempuran membela agama Allah, apakah semua dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah ya Rasulullah?" Maka apa jawaban Rasulullah? "Ya, jika sekiranya engkau ikut jihad fi sabilillah membela agama Allah dengan mengharap ridha Allah, maka semua dosa-dosamu akan diampuni kecuali apa ya Rasulullah? Kecuali utangmu. Jadi utang itu tidak akan selesai jika tidak segera kita menyelesaikan atau melunasinya. Suatu ketika seorang jenazah dihadapkan kepada Rasulullah untuk disalati. Maka pertanyaan pertama Rasulullah, apakah jenazah ini mempunyai utang? Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, jenazah ini tidak mempunyai utang." Maka Rasulullah SAW pun berdiri tampil ke depan memimpin salat jenazah. Di waktu yang lain, dihadapkan di hadapan Rasulullah seorang jenazah untuk disalati. Kembali Rasulullah bertanya, apakah orang ini memiliki utang? Seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang ini mempunyai utang." Maka apa kata Rasulullah? "Silakan kalian salati teman kalian." Artinya apa? Rasulullah tidak mau mensalati orang yang punya utang. Sampai pada saat itu seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah, di riwayat lain Ali bin Abi Thalib, angkat tangan, "Ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan utang dari jenazah ini." Barulah Rasulullah SAW berdiri tampil ke depan memimpin salat jenazah. Maka janganlah kita anggap enteng yang namanya utang piutang. Cuma terkadang kita yang berlaku di masyarakat kita, biasanya kalau masalah utang piutang kita anggap enteng. Kita anggap enteng ya. Kita anggap biasa, padahal pertanggungjawabannya di hari kemudian Masya Allah luar biasa. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, siapa yang mempunyai hutang, ada pinjamnya, ada uangnya, tapi sengaja dia tunda-tunda pembayarannya, maka itu adalah suatu bentuk kezaliman, kata Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kezaliman itu? Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya sebelum dia meminta maaf, sebelum dia meminta kehalalannya, kata Rasulullah SAW, sampai dinar dan dirham, atau dengan kata lain sampai rupiah tidak berlaku lagi. Kapankah rupiah, dinar, dirham tidak berlaku? Apabila kita sudah meninggal, tidak berlaku lagi walaupun kita mau bayar. Maka nanti di hari kemudian, kata Rasulullah,
akan menuntut orang yang punya uang terhadap orang yang berutang. Ya Allah, semasa hidupnya si fulan, dia punya utang sama saya, ada pinjamnya ya Allah. Maka tolong ya Allah, bayarkan, suruh bayarkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghisap amalannya, amalan apa, pahala apa yang dia miliki untuk dipakai membayarkan terhadap orang yang punya uang. Amalannya, amalan salatnya, pahala salatnya, pahala puasanya. Jika tidak ada pahala-pahala dari amalan yang kita perbuat, tidak ada pahala dari salat kita, tidak ada pahala dari puasa kita, tidak ada pahala dari sedekah kita yang hendak dibayarkan kepada orang yang punya uang yang kita tempati meminjam, maka dosa-dosa dari orang yang punya uang ini dipikulkan kepada orang yang berutang tersebut. Jadi jangan anggap enteng yang namanya utang, karena persoalan yang sepele dianggap sepele, tapi nanti di hari kemudian sangat berat pertanggungjawabannya. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, siapa yang mempunyai utang tapi tidak ada lagi niatnya, tidak ada maksudnya untuk menyelesaikan membayar utang tersebut, padahal dia sadar dia punya utang, dia punya pinjaman kepada orang lain, tapi mungkin karena sesuatu hal, apakah dia lebih jago daripada orang yang tempati berutang, sehingga dia tidak mau, enggan lagi untuk membayar utang-utangnya, maka apa kata Rasulullah? Nanti orang tersebut di hari kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan status sebagai pencuri. Maka tatkala kita diberikan rezeki oleh Allah, ada sangkut paut masalah hutang, maka bersegeralah kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis bahwa sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah orang yang membayar utang. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir atau yang kelima, apa yang mesti disegerakan ya? Kalau yang pertama tadi memberi makan kepada tamu, kemudian yang kedua mengubur jenazah, kemudian yang ketiga menikahkan anak gadis kita, kemudian yang keempat membayar utang, dan yang kelima yang mesti disegerakan adalah bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang menyadari atas dosa-dosa yang telah diperbuat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian dia bersumpah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk betul-betul bertobat kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada orang di antara kita yang tidak punya dan salah dan dosa. Namun sebaik-baik orang adalah menyadari dosa yang telah diperbuat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian betul-betul melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bertaubat, berarti kita dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat. Maka tatkala kita sudah bertobat, kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.